Om Swastiastu, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Nikade Dwi Rizka Rianti. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Materi kekongruenan dan kesebangunan ini berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7, yaitu bangun datar. Ingat kembali sifat-sifat dari bangun datar karena itu bermanfaat dalam membantu kalian untuk menentukan kekongruenan dan kesebangunan. Begitu juga dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 9 semester yang lalu yang berkaitan dengan transformasi geometri. Baik, sekarang Ibu akan sampaikan peta konsep kekongruenan dan kesebangunan bangun datar sebagai gambaran apa yang akan kalian pelajari di bab ini. Silakan perhatikan slide pada PowerPoint. Untuk kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, di sini kalian akan mempelajari syarat kekongruenan bangun datar, kemudian kekongruenan pada segitiga, syarat kekongruenan segitiga, selanjutnya syarat kesebangunan, kesebangunan segitiga, dan syarat kesebangunan pada segitiga. Untuk lebih jelasnya, kita akan pada pertemuan hari ini kita khusus membahas mengenai kekongruenan pada bangun datar. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita hanya membahas mengenai kekongruenan pada bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Tujuan yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun datar yang kongruen. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami apa tujuan-tujuan dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, sekarang kita mulai dari mengidentifikasi dua benda yang kongruen. Untuk menentukan dua benda kongruen atau tidak, perhatikan gambar di bawah ini. Silakan kalian amati terlebih dahulu kedua gambar tersebut. Pada gambar yang A, terdapat dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian pada gambar B, terdapat dua gambar mobil yang tidak kongruen. Silakan kalian selidiki apa yang menyebabkan gambar A kongruen dan gambar B tidak kongruen. Untuk lebih memahami lagi, akan Ibu berikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, terdapat dua gambar kursi yang kongruen, itu yang A. Sedangkan yang B, terdapat dua gambar kursi yang tidak kongruen. Silakan kalian amati dan selidiki apa yang menyebabkan gambar A kongruen dan gambar B tidak kongruen. Jadi jika kalian amati, gambar mobil pertama memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Begitu juga pada gambar kursi pertama memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Meskipun warnanya berbeda, benda tersebut dikatakan kongruen. Jadi warna di sini tidak menentukan syarat dari kekongruenan suatu benda. Kemudian pada gambar mobil yang kedua, memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Begitu juga pada gambar kursi yang kedua memiliki ukuran yang berbeda. Meskipun pada gambar kursi yang kedua atau bagian B memiliki ukuran yang berbeda, kemudian dia memiliki warna yang sama, bentuk sama, tetapi ukuran yang berbeda. Itu menyebabkan kedua benda tersebut dikatakan tidak kongruen. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen, kalau tadi benda yang kongruen, sekarang bangun datar yang kongruen. Perhatikan gambar yang pertama.
Gambar A terdapat dua persegi panjang kongruen, sedangkan gambar B terdapat dua persegi kongruen. Kalian amati dari panjang sisi dan besar sudut, apa yang menyebabkan kedua bangun datar tersebut kongruen. Selanjutnya pada gambar yang kedua, terdapat dua persegi panjang tidak kongruen. Kemudian yang bagian B, dua segi empat tidak kongruen. Silakan kalian amati. Setelah kalian mengamati, pada gambar tersebut, gambar pertama terdapat dua persegi panjang yang kongruen dan dua persegi yang kongruen. Pasangan bangun datar tersebut memiliki ukuran panjang yang sama dan sudut yang bersesuaian besarnya sama. Untuk panjang sisi bisa terlihat jelas dari gambar, sedangkan untuk sudut bisa kalian gunakan sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang dan persegi, di mana sifat-sifatnya dari kedua bangun datar ini adalah memiliki keempat sudut yang berbentuk siku-siku atau besarnya 90 derajat. Sedangkan pada gambar kedua, terdapat dua pasang persegi panjang yang tidak kongruen, karena ukurannya tidak sama, meskipun besar sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan gambar yang kedua bagian B, terdapat dua segi empat yang tidak kongruen, meskipun panjang sisinya sama-sama 3 cm, tetapi memiliki sudut yang bersesuaian besarnya tidak sama. Jadi pada gambar yang di bawahnya merupakan dua bangun datar yang tidak kongruen karena ukuran bentuknya tidak sama, panjang sisinya tidak sama, kemudian pada gambar segi empat, besar sudutnya yang tidak sama. Dari mengamati gambar-gambar tersebut, jadi di sini dapat kita simpulkan syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Kemudian, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, kalau kita mengamati benda atau bentuk mobil yang tadi, untuk menentukan benda dikatakan kongruen, itu harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan kalau bangun datar atau bangun segi banyak, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang perhatikan gambar berikut untuk lebih memperjelas syarat dua bangun datar yang kongruen. Terdapat trapesium KLMN dan trapesium PQRS. Kedua trapesium ini merupakan trapesium yang kongruen karena jika dilihat dari panjang sisi, sisi KL bersesuaian dengan sisi PQ. Jadi KL panjangnya sama dengan PQ. Kemudian sisi LM bersesuaian letaknya dengan sisi QR sehingga panjangnya juga sama. Selanjutnya sisi NM. Kalian amati sisi INM. Letaknya bersesuaian dengan sisi SR, maka panjang kedua sisi tersebut sama. Dan sisi yang terakhir yaitu sisi KN. Letaknya bersesuaian dengan sisi PS, sehingga KN panjangnya sama dengan PS. Selanjutnya kita selidiki syarat yang kedua dari sudut. Sudut K letaknya bersesuaian dengan sudut P. Besarnya juga sama. Selanjutnya sudut L letaknya bersesuaian dengan sudut Q. Besarnya sama, diberikan tanda sebesar B derajat. Selanjutnya sudut M bersesuaian dengan sudut R yang besarnya A derajat. Yang terakhir sudut N bersesuaian dengan sudut S, besarnya sama. Jadi trapesium KLMN kongruen dengan trapesium PQRS karena memenuhi kedua syarat, yaitu dari sisi
yang bersesuaian sama panjang dan dari sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya, dari syarat-syarat kekongruenan dapat kita menentukan panjang sisi dan besar sudut dari bangun datar yang kongruen. Langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian harus tentukan terlebih dahulu pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian. Untuk menentukan pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian, di sini lihat petunjuk pada sudutnya. Kita bahas dari yang 1A. Dari soal dapat diketahui panjang sisi AB 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm. Diketahui juga sudut A 60 derajat dan sudut B 40 derajat. Karena trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS, ini simbol dari kekongruenan. Karena trapesiumnya kongruen sehingga sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka didapatkan sisi-sisi yang bersesuaian, sisi AD bersesuaian dengan PS. Jadi panjang AD sama dengan panjang PS yaitu 15 cm. Selanjutnya panjang sisi DC bersesuaian dengan SR. Jadi DC sama dengan SR yaitu 16 cm. Sisi AB bersesuaian dengan PQ. Jadi di sini AB sama dengan PQ sama dengan 40 cm. Sisi BC bersesuaian dengan QR. Jadi BC sama dengan QR sama dengan 21 cm. Untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, di sini kita bisa lihat bantuan dari besar sudut. Misalkan kita ambil salah satu sisi, yaitu sisi AD. Sisi AD di sini diapit oleh sudut yang diberi tanda lengkung 1 dan lingkaran. Maka pada trapesium PQRS, cari sisi yang diapit oleh sudut lengkung 1 dan tanda lingkaran, yaitu PS. Jadi AD bersesuaian dengan PS. Begitu juga untuk menentukan DC. DC bersesuaian dengan sisi yang mana? Untuk menentukan DC di sini sisi DC diapit oleh sudut yang diberi tanda lingkaran dan X. Sekarang pada trapesium PQRS, cari sisi yang diapit oleh tanda lingkaran, sudut lingkaran, dan sudut X. Sisi yang diapit oleh sudut yang diberi tanda lingkaran dan sudut X yaitu sisi SR. Maka DC bersesuaian dengan SR. Begitu seterusnya untuk menentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi di sini dapat dari pasangan sisi yang bersesuaian kita dapatkan panjang sisi AD 15 cm, panjang sisi DC 16 cm, PQ 40 cm, dan QR 21 cm. Kemudian untuk menjawab soal yang bagian 1B, yang ditanyakan adalah panjang besar sudut R dan besar sudut S. Sekarang untuk mencari besar sudut R dan sudut S, kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Lihat tanda-tanda sudut yang besarnya sama dari trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Karena trapesium ABCD dan trapesium PQRS kongruen sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka diperoleh sudut A bersesuaian dengan sudut P. Besar sudut A sama dengan besar sudut P, yaitu 60 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Jadi sudut B sama dengan sudut Q, 40 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R. Selanjutnya sudut D bersesuaian dengan sudut S.
yaitu sudut D sama dengan sudut S. Untuk sudut yang bersesuaian, tadi sudah disampaikan, lihat dari tanda. Sudut A, tandanya lengkung 1, maka bersesuaian dengan sudut yang berlengkung 1 di sudut B. Sudut B lengkung 2, maka bersesuaian dengan sudut Q, tandanya lengkung 2. Sudut C besarnya X, berarti bersesuaian dengan sudut R yang besarnya X. Sudut D tandanya lingkaran, berarti bersesuaian dengan sudut S yang diberi tanda lingkaran, artinya besarnya sama. Dua sudut diketahui, sudut A dan sudut B. Karena sudut A sama dengan sudut P 60 derajat, sudut B sama dengan sudut Q 40 derajat. Kemudian untuk menentukan besar sudut R dan sudut S, gunakan sifat-sifat bangun datar trapesium. Sudut yang diapit oleh sisi yang sejajar jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Sekarang amati kembali trapesium PQRS yang dinamakan sisi yang sejajar, yaitu sisi SR dan sisi PQ. Jadi sudut yang diapit oleh sisi yang sejajar, sudut yang berdekatan yang diapit oleh sisi yang sejajar, jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Sekarang untuk mencari besar sudut R. Sudut R jika dijumlahkan dengan sudut Q itu akan sama dengan 180 derajat sesuai dengan sifat-sifat dari trapesium. Sudut R sama dengan 180 dikurangi sudut Q. Gunakan sifat-sifat bersamaan untuk menentukan sudut R. Karena besar sudut Q sama dengan 40 derajat, maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat. 180 dikurangi 40 sama dengan 140. Jadi besar sudut R sama dengan 140 derajat. Kemudian dengan menggunakan sifat yang sama, kita tentukan besar sudut S. Sudut S dengan sudut P berdekatan dan diapit oleh sisi yang sejajar. Maka sudut S ditambah sudut P sama dengan 180 derajat. Dengan sifat persamaan, maka didapatkan sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P. Sudut P besarnya 60 derajat, ganti sekarang sudut P dengan 60 derajat. Jadi besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut S sama dengan 120 derajat. Nah, silakan dipahami. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa memahami, nanti Ibu berikan latihan soal, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal-soal latihan. Kerjakan soal berikut ini di buku latihanmu. Ada 2 soal yang Ibu berikan. Silakan dicatat soalnya. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA group di kelas. Untuk petunjuk soal nomor 1, terdapat trapesium. Yang ditanyakan adalah panjang sisi EH. Kalian tentukan pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian, kemudian tentukan panjangnya. Selanjutnya untuk mencari besar sisi, panjang sisi EH, kalian tarik garis bantu yang diambil dari titik H tegak lurus EF, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang GF. Nanti panjang dari GF akan sama dengan tinggi yang ditarik dari garis bantu yang diambil dari titik H sejajar dengan EF. Nah, silakan dikerjakan di buku latihanmu. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini pembahasan dari contoh soal yang tadi, dan silakan kerjakan latihannya dengan. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.